Reinkarnasi 9 kehidupan. Di setiap kehidupan aku menerima seorang bayi perempuan yang dibuang sebagai murid. Dan tidak ragu menghabiskan seluruh kekuatan kultivasiku, agar mereka menjadi kaisar agung di dunia masing-masing. Tapi setelah dewasa, murid pertamaku justru menusuk jantungku dengan ribuan pedang. Murid keduaku sebagai sucubus mengisapku hingga kering. Setiap murid mengirimku ke alam baka dengan cara yang paling kejam. Hanya karena aku membangkitkan sistem pelatihan penjahat. Setelah membantu tokoh utama wanita 9 kehidupan menjadi penjahat super dengan cepat, aku bisa kembali ke bumi yang kurindukan, dan mendapatkan kekuatan kultivasi dari 9 kehidupan, berdiri di puncak Tao Agung. Tapi saat ini, murid perempuan terakhirku datang ke bagian terdalam penjara bawah tanah. Aku yang kekuatan kultivasinya telah dihancurkan sudah 2,5 tahun tidak makan. Setiap hari oleh murid ke-9 Luo Yunxi dengan kekuatan spiritualnya, menggantung napas terakhirku, dia membawa semangkuk nasi dan lauk yang beraroma harum. Melihat pemuda yang berlutut di hadapannya, dengan perasaan lega yang memuaskan. Lin Mohen, apa kau menyesal? Asal kau katakan kau menyesal, aku akan membiarkanmu makan, lalu membebaskanmu. Nada bicaranya dingin namun juga membawa sedikit permohonan. Tapi yang membuatnya kecewa adalah, pemuda di hadapannya masih memejamkan mata erat-erat. Tidak menjawab. Luo Yunxi menatap orang yang dulu sangat menyayanginya ini. Ribuan kenangan membanjiri benaknya. Dulu aku mengajarinya membaca, mengajarinya menjadi manusia, merawatnya seperti harta di telapak tangan. Meskipun matanya menunjukkan sedikit rasa tak tega, dia tetap memasukkan cacing pemakan jantung ke dada orang itu. Dia mengulurkan satu tangan, mencengkeram daguku dengan erat, mengangkatnya untuk menatapnya. Tapi aku tetap memejamkan mata. Saat kau membantai 30 anggota keluargaku, apa kau pernah berpikir akan ada hari ini? Lin Mohen, aku mau kau memberitahuku. Katakan padaku kau menyesal. Asal kau katakan, aku tidak akan menyiksamu lagi. Demi balas dendam, dia mengikutinya dan bersabar selama 50 tahun. Akhirnya saat dia menjadi yang terkuat di dunia ini, dia melayangkan tebasan penuh amarah yang terpendam selama lebih dari 50 tahun. Aku mendengar suara Luo Yunxi. Menghela napas dalam hati, aku mengerti rasa sakit dan kebenciannya. Aku juga merasa kasihan pada Luo Yunxi. Selama 50 tahun ini, aku selalu tahu bahwa Luo Yunxi membenciku. Di permukaan dia adalah murid yang patuh, tapi di dalam hatinya dia ingin aku segera mati. Meskipun perasaanku padanya tulus, tapi di dalam pikiranku ada sebuah sistem untuk melatih penjahat. Selama aku menyelesaikan misinya, setelah mati aku bisa kembali ke duniaku yang asli. Sekarang aku hanya perlu menunggu 3 hari lagi. Aku bisa mati melewati batas waktu dan kembali ke bintang biru. Saat ini beberapa cacing pemakan jantung telah merayap ke pembuluh jantungku. Tubuhku merasakan sakit yang luar biasa. Wajahku berkerut kesakitan. Semua terlihat jelas di mata Luo Yunxi. Dia menunjukkan ekspresi puas. Di wajahnya samar-samar terlihat kelegaan. Dalam sekejap 1 jam berlalu, melihat tubuhku yang seperti anjing mati berlutut di tanah. Terlihat sedikit keraguan di matanya, namun dengan cepat digantikan oleh sikap dingin yang kejam. Dia memasukkan aliran energi sejati ke dalam tubuhku. Untuk melindungi meridianku, dia ingin membuatku tidak bisa hidup, dan tidak bisa mati. Keluar dari sel penjara, Luo Yunxi tiba di aula utama Sekte Iblis Langit. Di sebuah ruangan tersembunyi, di atas altar tergantung banyak plakat yang bertuliskan nama orang. Luo Yunxi perlahan berlutut. Dengan suara yang agak tercekat dia berkata, "Tunggu sampai aku mengetahui kebenarannya. Aku pasti akan memberikan kalian jawaban yang memuaskan." Sejak dia mengurung dan menyiksaku siang dan malam, sambil melepaskan kebenciannya dia juga menemukan satu kejanggalan. Dirinya adalah satu-satunya tubuh iblis rohin ekstrim dalam beberapa era. Hanya perlu membimbingnya hingga dewasa dan berkultivasi ganda, maka akan bisa mendapatkan kultivasi Kaisar Agung. Tapi Lin Mohen selama 50 tahun ini, tidak pernah memiliki niat apapun padanya. Waktu seolah kembali ke siang yang seperti mimpi buruk itu. Tahun itu Luo Yunxi masih seorang gadis kecil polos yang baru berusia 6 tahun. Juga putri kecil kesayangan seluruh keluarga. Tapi hari yang seharusnya penuh tawa dan canda, justru menjadi sangat aneh. Seluruh keluarga Luo diselimuti kabut darah. Di depan mata hanya tersisa pemandangan seperti neraka. Seorang gadis kecil dengan kuncir 2, terus mengguncang jasad ayah dan ibunya. Luo Yunxi yang berusia 6 tahun tidak mengerti mengapa ayah dan ibunya terbaring di tanah dan mengabaikannya. Dia menangis sambil terus mengguncang. Entah sudah berapa lama, tangan kecilnya mengguncang hingga mati rasa. Matanya menangis hingga merah padam. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan menutupi tubuh mungilnya. Luo Yunxi mengangkat wajah kecilnya yang memerah dan menatap. Di hadapannya berdiri seorang pemuda berjubah putih. Mata hitamnya yang sipit dan tajam. Saat ini sedang menatapnya dengan penuh iba. Dia berhenti menangis, menatap kosong pada pria di hadapannya. "Jangan menangis lagi anak manis. Ikutlah denganku." Itulah kalimat pertama yang pria itu katakan padanya. Dia juga tidak jijik dengan lumpur dan darah di tubuh Luo Yunxi. Pria itu memeluknya. Saat itu Luo Yunxi tidak pernah merasa pelukan seseorang bisa begitu menenangkan.
Tapi seiring dia tumbuh dewasa, dia bukan lagi gadis kecil dari desa itu. Gadis polos yang tidak tahu apa-apa. Halaman keluarga Luo penuh dengan potongan tubuh. Tapi pria itu sama sekali tidak terluka. Luo Yunxi yakin, Lin Mohen adalah orang yang membantai seluruh keluarganya. 50 tahun telah berlalu. Dia telah mengalahkan berbagai jenius. Menjadi satu-satunya kaisar terkuat di benua ini. Dia pun akhirnya bisa kepada orang yang mengajari, menyayangi, dan mencintainya. Menebaskan pedang kebencian yang tersembunyi selama 50 tahun. Tapi akhir-akhir ini, namun ia menyadari bahwa dirinya sebenarnya memiliki fisik iblis rohin ekstrim. Fisik semacam ini hanya perlu menunggu hingga dewasa untuk berkultivasi ganda dengannya. Dalam sekejap bisa menjadi kaisar agung. Mungkinkah itu benar-benar bukan perbuatannya? Akhirnya setelah 2 hari, dia mendapatkan kabar. Kasus pemusnahan 50 tahun yang lalu sepertinya berhubungan dengan Sekte Iblis Darah. Sesaat kemudian bayangannya muncul di atas Sekte Iblis Darah. Dengan satu tebasan pedang, menghancurkan formasi pelindung sekte yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Siapa yang berani lancang? Tidak tahu kalau Yang Mulia Ratu Kaisar mengunjungi Sekte Iblis Darah. Ada urusan apa ya? Pembantaian tragis tahun itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Saat itu dia hanyalah seorang tetua sekte luar. Dialah yang secara pribadi memimpin orang untuk menyerang dan membantai kota kecil itu. Tapi saat dia merasa gadis kecil dengan fisik iblis rohin ekstrim sudah akan didapatkannya, tiba-tiba muncul seorang pemuda berjubah putih. Kekuatan pemuda itu sangat menakutkan. Hanya auranya saja sudah membuat semua orang tidak bisa bergerak. Orang-orang yang dibawanya mati di bawah pedang pemuda itu. Dan dialah orang yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian reputasi pemuda itu tersebar di seluruh benua. Semua orang memanggilnya dengan hormat, sebagai orang suci pedang nomor 1 di benua Xuanming. Dan gadis kecil di sisinya juga memiliki bakat yang luar biasa. Hebatnya hanya dalam beberapa dekade dia mencapai tingkat kultivasi kaisar. Baru saat itulah Xuan Chenxi mengetahui bahwa gadis itu adalah si pemilik fisik iblis rohin ekstrim. Kemudian di benua Xuanming, terjadi sesuatu yang mengejutkan seluruh dunia. Luo Yunxi membunuh gurunya di depan semua sekte di dunia. Dengan tangannya sendiri menebas nadi kehidupan Lin Mohen dengan satu pedang. Demi bertahan hidup, rahasia ini selalu dipendam Xuan Chenxi di dalam hatinya. Tidak memberitahukannya pada siapapun. Menjawab pertanyaan Kaisar Agung, bawahan ini tidak tahu. Dia menahan rasa takut di hatinya. Berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang. Tapi semua gerakan kecilnya ini, bagaimana bisa luput dari pandangan mata Luo Yunxi? Luo Yunxi melihat penampilan Xuan Chenxi yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Dugaan di hatinya hampir terbukti. Tubuhnya sedikit gemetar, niat membunuh di matanya semakin besar. Membentuk sebuah badai. Detik berikutnya kilatan merah haus darah melintas di mata Luo Yunxi. Langsung menembus ke dalam lubuk jiwa Xuan Chenxi. Dia akan langsung mencari jiwa. Alam kesengsaraan mana mungkin bisa menghentikan alam Kaisar Agung. Dengan cepat Luo Yunxi berada di dalam jiwa Xuan Chenxi. Melihat gambaran yang dia inginkan. Dia melihat Xuan Chenxi memimpin sekelompok orang. Melakukan pembantaian berdarah di kota sipil. Kemudian, dia melihat sosok yang menemaninya selama 50 tahun. Kemunculan sosok Lin Mohen, bagaikan dewa yang turun dari langit, membunuh para pelaku dari sekte iblis ini, lalu berjalan masuk ke halaman kecil keluarga Luo dalam ingatan masa kecil Luo Yunxi. Luo Yunxi melihat Lin Mohen, dengan wajah penuh kasih memeluk dirinya yang masih kecil. Jangan menangis lagi, anak baik. Ikutlah denganku. Dia seolah-olah mendengarnya lagi. Lin Mohen mengucapkan kalimat ini dengan lembut. Sudah 50 tahun, dia telah dibohongi selama 50 tahun. Selama 50 tahun ini, pria yang selalu dia benci, ternyata adalah penyelamat hidupnya. Perasaan kontras yang kuat ini, pada saat mengetahui kebenarannya, mengguncang jiwanya dengan gila. Luo Yunxi menutupi wajahnya sambil menangis dan tertawa. Terlihat seperti orang gila. Yang menyusul berikutnya adalah niat membunuh yang membubung ke langit. 50 tahun, kalian menipuku selama 50 tahun penuh. Mulai saat ini, Sekte Iblis Darah juga tidak perlu ada lagi. Jika kalian tidak menyembunyikan kultivasi alam kaisar, maka kalian boleh mati. Langit dan bumi berubah warna karenanya. Langit di atas Sekte Iblis Darah diselimuti awan hitam yang menakutkan. Xuan Chenxi yang jiwanya telah selesai dicari secara paksa, saat ini menjadi linglung. Detik berikutnya terdengar suara ledakan. Meledak menjadi kabut darah. Sekte Iblis Darah mulai hari ini musnah. Di sisi lain di dalam sel penjara, aku melihat waktu yang tersisa hanya 10 menit. Penuh dengan perasaan rumit. Detik berikutnya di dalam sel yang tenang, tiba-tiba muncul sesosok bayangan.
Luo Yunxi melihatku yang sudah tidak berbentuk manusia. Merasa sangat menyesal. Dia buru-buru melepaskan rantai yang mengikatku. Kelemahan jangka panjang membuatku langsung terjatuh. Luo Yunxi buru-buru memelukku erat-erat. Dia yang telah menjadi Kaisar Agung saat ini tidak tahu harus berkata apa. Hanya memeluk erat tubuhku yang hampir hancur. Aku terdiam untuk waktu yang lama. Tapi detik berikutnya, aku merasakan air mata menetes di wajahku. Kamu sudah tahu segalanya ya muridku. Guru kamu tahu segalanya kan? Kenapa kamu tidak memberitahu Yunxi? Yunxi telah berbuat salah. Guru Yunxi salah. Guru akan pergi. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik setelah ini. Guru, hati Luo Yunxi tiba-tiba berdebar kencang. Merasa ada sesuatu yang penting akan menghilang. Dia melihat kekuatan hidup orang itu terkuras dengan cepat. Guru jangan. Dia dengan panik mengeluarkan sebutir pil dari balik bajunya. Dan hendak menyuapiku. Tapi aku hanya menggelengkan kepala. Menatapnya dengan iba. Aku sudah merasakan diriku sedang ditolak oleh jalan surgawi. Sedangkan Luo Yunxi mengira guru masih menyalahkannya. Jantungnya terasa sangat sakit. Dia memasukkan pil itu ke mulutnya dan mengunyahnya hingga hancur. Lalu dengan tekad bulat menangkup wajahku. Lalu menciumku dengan bibirnya. Yunxi kamu. Mataku terbelalak. Tidak menyangka Luo Yunxi akan melakukan hal seberani ini. Tapi dia hanya memeluknya dengan penuh perasaan. Menikmati perasaan terlarang antara guru dan murid. Tapi tak lama Luo Yunxi merasakan. Sosok itu sepertinya menjadi ilusi. Saat membuka mata untuk melihat. Dia melihat tubuhku sudah transparan. Jangan. Yunxi kamu harus baik-baik. Jangan tinggalkan Yunxi. Luo Yunxi tiba-tiba merangkak mendekat. Ingin memeluk sosok yang menghilang itu. Tapi di hadapannya hanya tersisa udara kosong. Dia bersujud di lantai. Rambut panjangnya terurai. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Aku yang membunuh guru. Aku yang menyebabkan kematian guru. Dia memegangi dadanya. Sakit sekali di dalam sini benar-benar sakit. Entah berapa lama waktu telah berlalu. Suara tangisan di sel penjara perlahan menghilang. Gadis itu berdiri dengan tatapan kosong. Seperti mayat hidup, tanpa jiwa. 3 hari kemudian sebuah berita menyebar di benua Xuanming. Seluruh sekte iblis darah dengan ratusan ribu anggotanya tak ada satupun yang selamat. Setiap hari setelah kejadian itu, Luo Yunxi akan datang ke sini. Sel penjara yang dia buat khusus untuk Lin Mohen. Hanya saja di dalam sel ini, tak ada lagi sosok yang selalu dirindukannya. Guru tak peduli sampai ke ujung dunia. Yunxi akan menemukanmu. Di sisi lain aku berhasil kembali ke hari saat aku bertransmigrasi. Ting karena tuan rumah telah menyelesaikan misi reinkarnasi 9 kehidupan. Hadiahnya adalah pemahaman kultivasi dari 9 kehidupan digabungkan menjadi satu. Tapi saat aku memeriksa panelku, aku hanya menemukan 3 tanda tanya. Dalam ingatanku planet biru juga memiliki sistem kultivasi. Hanya saja itu hanya bisa dianggap sebagai dunia persilatan tingkat rendah. Tahap Naschen Soul di dunia ini sudah dianggap sebagai seorang ahli yang hebat. Dengan kultivasi 9 kehidupan yang ditumpuk, bukankah aku sekarang bisa melakukan apapun yang kuinginkan? Bahkan jika ingin menghancurkan planet biru, itu bukanlah hal yang mustahil. Tapi sekarang aku hanya ingin hidup dengan tenang. Sementara di sisi lain di dalam sekte pedang langit benua Xuanming, Luo Yunxi jangan keterlaluan. Jangan kira karena sekarang kamu berada di tingkat Kaisar Agung, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Jian Xiao dengan waspada, melihat wanita cantik di kejauhan. Jika aku tidak salah ingat, dulu di lembah Nether, kamu pernah menyerang guruku secara diam-diam. Mata indah Luo Yunxi dipenuhi niat membunuh. Seluruh tubuhnya memancarkan aura membunuh. Luo Yunxi apalagi maumu? Memang benar aku dulu menyerang gurumu secara diam-diam. Tapi bukankah sekarang kamu sudah membunuh gurumu? Sekarang untuk apa berpura-pura seperti ini? Kata-kata Jian Xiao terdengar di telinga Luo Yunxi. Rasa sakit yang hebat muncul di hatinya. Benar juga, dia telah membunuh gurunya dengan tangannya sendiri di depan semua orang. Guru yang selama 50 tahun selalu menyayangi dan mencintainya, telah dibunuh oleh tangannya sendiri. Guru telah tiada, lalu apa gunanya aku hidup? Dia akan mencari gurunya untuk menebus dosanya. Tapi sebelum itu, dia akan membalas dendam pada orang-orang yang pernah menyakiti Lin Mohen. Semua orang yang telah menyakiti guru harus mati. Tatapan mata Luo Yunxi menurun, berkata dengan lirih, termasuk diriku sendiri. Sebilah pedang panjang berwarna darah muncul di tangannya. Ini adalah pedang Leng Xiang yang pernah diberikan Lin Mohen padanya. Sekarang dia akan menggunakan pedang ini sendiri, untuk membunuh orang-orang yang pernah menyakitinya. Saat berikutnya Luo Yunxi perlahan mengangkat tangannya. Ujung pedang pun menebas ke bawah. Tebasan pedang ini membuat langit dan bumi berubah warna. Rune Tao Agung di kehampaan sekitarnya mengelilingi bilah pedang. Seberkas cahaya pedang yang menyilaukan menerangi langit, bagaikan meteor yang jatuh dari langit. Aura pedang yang mengerikan menarik energi dari segala penjuru, berkumpul dengan kekuatan ribuan pasukan. Di bawah tapak kuda besi tidak ada yang tersisa.
Kamu benar-benar sudah gila. Apa kamu tidak takut semua sekte akan mengepungmu? Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia buru-buru menangkisnya, tapi di bawah serangan pedang pemecah galaksi Luo Yunxi ini, perlawanannya seperti semut yang mencoba menggoyangkan pohon. Hanya dalam sekejap, langsung hancur oleh energi pedang yang memenuhi langit. Melesat lurus ke arahnya, pupil matanya membesar dipenuhi oleh energi pedang. Detik berikutnya tubuhnya musnah di bawah energi pedang. Di depan gerbang pedang langit, muncul jurang retakan bekas pedang sedalam ribuan kaki. Di dalamnya badai energi pedang yang dingin mengamuk. Mulai sekarang murid gerbang pedang langit tidak boleh melangkah keluar setengah langkah pun. Kalau tidak akan dibunuh tanpa ampun. Setelah membunuh Jian Xiao, Luo Yunxi dengan dingin meninggalkan kalimat itu dan pergi ke awan. Di dalam gerbang pedang langit terdengar keributan. Master Sekte Pedang Langit tingkat Mahayana bahkan tidak bisa menahan satu tebasan pedang pun dan mati. Dan kalimat Luo Yunxi itu secara langsung mengurung seluruh gerbang pedang langit. Tentu saja ada murid yang tidak terima. Baru melangkah setengah langkah keluar gerbang. Seketika seberkas energi pedang melesat keluar dari jurang. Dengan kecepatan kilat yang tak terduga. Seketika merobek tubuh murid itu. Kabut darah meledak di udara. Semua murid Sekte Pedang Langit gemetar ketakutan dan mundur. Tidak tahu sudah berapa lama, Luo Yunxi memeluk Leng Xiang duduk di dalam sel penjara. Setiap kali dia akan datang ke sini, seolah-olah di sini masih ada aroma peninggalan gurunya. Beberapa hari ini, Luo Yunxi hampir membunuh semua orang yang pernah menyakiti gurunya. Membunuh mereka semua, tidak peduli jalan kebenaran atau jalan iblis. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Di benua Xuanming, sekte-sekte besar merasa cemas dan gelisah. Takut kalau wanita gila ini akan datang mencari mereka jika sedang tidak senang. Di belakang mereka menyebut Luo Yunxi sebagai wanita gila. Guru dibunuh olehmu di depan semua orang. Sekarang membunuh orang dengan dalih membalaskan dendam guru. Tapi bagaimanapun juga Luo Yunxi berada di tingkat Kaisar Agung. Beberapa hari ini ada banyak petapa tingkat Mahayana. Bahkan tidak bisa menahan satu ronde pun. Sekte-sekte ini juga tidak berdaya. Guru, Yunxi telah bersalah. Yunxi benar-benar salah. Luo Yunxi berkata dengan sedih dengan mata indah yang berlinang air mata. Selama hari-hari ini, dia terus hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Selain ayah dan ibunya, bahkan guru yang paling penting dalam hidupnya, telah meninggalkannya. Hatinya terasa sakit seperti disayat pisau. Seolah-olah takdir sedang mempermainkannya. Guru yang telah disalahpahaminya selama 50 tahun, ternyata adalah penyelamat hidupnya. Dia telah membunuh guru yang paling dicintainya dengan tangannya sendiri. Guru, Yunxi akan segera menyusulmu. Wajahnya yang sangat cantik tampak seperti menangis dan tertawa. Berkata dengan sedih sambil menertawakan diri sendiri. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara wanita yang dingin di dalam penjara langit. Seorang kaisar agung yang bermartabat, malah menangis terseduh-seduh. Benar-benar memalukan gurumu. Luo Yunxi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh dengan niat membunuh. Saat berikutnya, sesosok bayangan samar yang diselimuti cahaya bintang berjalan keluar dari kehampaan. Luo Yunxi menatap wanita samar di depannya dengan permusuhan. Siapa kamu? Energi dahsyat yang dia rasakan darinya sama sekali tidak kalah darinya. Siapa aku tidak penting. Yang penting aku bisa membantumu menemukan gurumu. Guru tidak mati. Apa yang kau katakan itu benar. Luo Yunxi tampak seperti orang gila. Menatap wanita di depannya dengan tajam. Tentu saja, saat waktunya tiba aku akan memberitahumu untuk pergi bersama. Setelah wanita samar itu selesai berbicara, dia kembali ke dalam pusaran 7 warna. Meninggalkan Luo Yunxi seorang diri di dalam penjara untuk berpikir. Di galaksi lain, sosok wanita samar perlahan muncul. Cahaya bintang mengelilingi tubuhnya. Kalau bukan untuk menemukan Tuan Muda, mana mungkin aku bekerja sama denganmu wanita jalang yang telah menyakiti Tuan Muda. Untuk bekerja sama, tunggu sampai aku menemukan Tuan Muda. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Tuan Muda, aku sangat merindukanmu. Sebenarnya kamu di mana? Wajah wanita samar itu menunjukkan ekspresi cinta yang dalam. Tubuhnya bergerak tanpa sadar. Di sisi lain aku sedang memejamkan mata beristirahat di dalam kelas. Tapi tak lama kemudian teman sebangkuku Suyong terus menyenggolku. Pak Lin, cepat lihat, si bodoh Luo Hao itu datang lagi. Terlihat di pintu kelas, muncul seorang pemuda berambut cepak yang memegang bunga. Dan target yang dikejarnya, adalah orang yang di kehidupan masa laluku. Aku taksir dan kutuliskan 200 surat cinta untuknya. Mu Wanbing, Wanbing hari ini adalah hari ke-530 aku menyiapkan bunga untukmu. Ini ada juga sekotak pil Yuling yang kubelikan untukmu. Meminumnya akan membantumu dalam tes afinitas kekuatan spiritual hari ini loh. Luo Hao ini benar-benar royal ya. Kalau tidak salah ingat barang ini harganya 10.000 per butir. Jangan panggil aku Wanbing. Aku tidak akrab denganmu. Wanbing kalau kamu terima barangnya aku akan pergi. Luo Hao memasang tampang seolah jika kamu tidak menerimanya, aku akan tetap berdiri di sini dan tidak akan pergi. Mu Wanbing langsung melempar barang itu begitu saja kepadaku yang ada di belakangnya. Luo Hao langsung menatapku dengan tatapan peringatan.
Tapi aku seolah tidak melihatnya dan memberikannya pada teman sebangku Suyong. Sudah datang ini buat kamu. Bukan begitu kawan. Suyong yang sedang asyik menonton pertunjukan tiba-tiba menyadari. Sepertinya dirinya lah yang menjadi tontonan. Tatapan di sekeliling membuatnya sedikit bingung. Tatapan berbahaya Luo Hao beralih ke Suyong. Maknanya sudah sangat jelas. Suyong menggaruk kepalanya dengan canggung dan hendak mengembalikan barang itu. Tapi detik berikutnya ada sebuah tangan yang menahannya. Jangan sia-siakan niat baik orang lain. Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Pintu kelas. Guru Wang berkata dengan tidak senang. Luo Hao kembali ke kelasmu sana. Setelah itu dia memulai tes kekuatan spiritual semester ini. Wajah Guru Wang terlihat sedikit masam. 80 tidak lulus. Berikutnya, 110 lulus. 95 tidak lulus. 107 tidak lulus. Para siswa maju satu persatu. Wajah Guru Wang menjadi semakin muram. Orang berikutnya yang akan dites pun berdiri. Seketika menarik perhatian seluruh kelas. Mu Wanbing seperti Dewi Surgawi dengan aura yang menyilaukan. Benar saja saat berikutnya langsung menimbulkan sorakan. Astaga 150 setinggi ini. Memang pantas jadi Dewi Muku. Tak lama giliran aku dan Suyong. Suyong baru saja naik. Langsung turun dengan wajah murung. Tingkat afinitas spiritualnya hanya 75. Seketika menimbulkan tawaan di dalam kelas. Bahkan seekor anjing yang berlatih pun hasilnya lebih tinggi dari 75 ini. Mendengar suara ejekan yang tak henti-hentinya. Wajah Suyong yang muram memerah karena menahan marah. Kemudian dia melihat punggungku dan menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masih ada Kak Lin yang menemaniku. Aku melihat piringan tes di depanku. Mengendalikan energi spiritual pada tingkat tertentu. Saat angka 110 muncul di piringan tes. Kelas sekali lagi menjadi heboh. Astaga si pecundang di kelas kita. Lin Mohen ternyata bisa lulus. Dia pasti berbuat curang. Sedangkan aku kembali ke tempat duduk dengan tenang. Pelajaran pun berakhir. Aku langsung dipanggil Guru Wang ke kantor. Apa ada kesulitan dalam hidupmu akhir-akhir ini? Aku yang menjadi yatim piatu 2 tahun lalu menggelengkan kepala. Semuanya baik-baik saja. Tingkat afinitas spiritualmu sekarang sangat bagus. Aspek lainnya juga harus lebih giat ya. Selesai bicara dia mengeluarkan sebungkus uang yang dibungkus sampul buku persiapan ujian. Tryout 3 tahun. Dan tanpa basa-basi memasukkannya ke tanganku. Aku menatap uang di tanganku dengan kaget. Guru Wang aku tidak butuh. Tapi Guru Wang menolaknya dengan wajah serius. Cepat pergi beli sedikit daging monster iblis. Untuk memulihkan staminamu. Jangan katakan apa-apa lagi. Ini uang pribadi guru. Nanti cari cara untuk mengembalikannya padaku. Guru Wang takut aku tidak menerimanya. Jadi dia langsung bilang ini harus dikembalikan. Di kelas yang dia ajar hanya Lin Mohen yang paling kesulitan. Sebagai guru terkadang dia akan membantu semampunya. Meskipun tidak banyak. Hanya 10.000 yuan. Tapi itu adalah gaji 2 bulannya. Mendengar perkataannya, aku pun terpaksa menerimanya. Meskipun sekarang aku sudah sangat hebat. Tapi jika aku tidak menerima niat baik ini hanya akan menyakiti hati Guru Wang. Setelah keluar dari gerbang sekolah, aku melihat Suyong menungguku. Dia menaikkan alisnya dan berkata padaku, kakak ajak kamu jaga jembatan buat panen kill. Mereka berdua pun langsung bergegas ke warnet. 1 jam kemudian, aku menatap layar abu-abu di komputerku. Aku pulang dulu ya. Aku hanya bergumam pelan, berjalan ke arah yang berlawanan. Tak lama kemudian aku melihat sebuah mobil di pinggir jalan. Itu adalah mobil Rolls-Royce yang setiap hari antar jemput Mu Wanbing. Tapi saat aku melihat dari jendela mobil, aku melihat Mu Wanbing diikat dengan kencang. Mu Wanbing di seberang sana juga melihatku. Dia buru-buru membenturkan kepalanya ke kaca, mencoba menarik perhatianku. Tapi dia hanya melihatku berjalan lurus tanpa menoleh. Detik berikutnya sebuah pukulan karate mendarat di tengkuk Mu Wanbing. Dia langsung pingsan saat itu juga. Setelah mobilnya pergi, aku berpikir sejenak, kembali ke planet biru. Tujuanku hanyalah menjadi orang biasa. Tapi melihat Mu Wanbing diculik di depan mataku dan tidak menyelamatkannya, rasanya itu tidak bisa dibenarkan. Di sisi lain Rolls-Royce berhenti di luar pabrik. Mu Wanbing yang dibawa masuk. Sekarang kepalanya pusing sekali, memaksa dirinya untuk tenang dan berpikir. Siapa sebenarnya yang berani menculik dirinya seperti ini? Apakah keluarga Jiang atau keluarga Wu? Dia mendongak tak berdaya, namun menemukan sebuah kepala muncul dari atas atap yang rusak. Bukankah dia tadi ada di pinggir jalan? Bagaimana cara dia naik ke atas? Pikiran Mu Wanbing menjadi kosong. Sekumpulan tanda tanya melayang di atas kepalanya. Tepat pada saat ini, kemunculan seorang pria menginterupsi pikirannya. Wu Sihai mengejek Mu Wanbing dengan dingin. Kapan nonamu yang angkuh ini jatuh ke titik ini? Setelah aku mendapatkan barang milik keluargamu itu, akan kuberikan kau seorang anak. Dan kulempar kembali ke keluargamu. Pada saat itu kita akan menjadi satu keluarga. Kuberi kau waktu 3 napas untuk bunuh diri. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Wu Sihai tanpa sadar mendongak. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Tapi dia melihat seseorang yang tampak seperti pemuda. Justru tertawa terbahak-bahak. Bocah ingusan dari mana ini? Langsung menyuruh bawahannya untuk menembak.
Tidak menarik. 2 napas. 1 napas. Semuanya mati. Senior ampuni nyawaku. Berapa banyak uang yang keluargamu berikan padamu? Keluarga kami bersedia membayar 10 kali lipat. Tidak, 100 kali lipat untuk Anda. Sudah terlambat. Aku melihatnya yang biasanya dingin dan angkuh. Tapi sekarang seperti kelinci kecil. Kata Mu Wanbing yang seluruh tubuhnya gemetar. Aku akan mengatakan beberapa hal. Setujuilah maka aku akan menyelamatkanmu. Mu Wanbing dengan menyedihkan buru-buru mengangguk. Pertama, anggap saja aku tidak pernah datang malam ini. Kedua, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentangku. Ketiga, setelah ini jauhi aku. Dan jangan biarkan para kultivator keluargamu mengujiku. Awas saja suatu hari nanti ku telanjangi dan ku lempar kamu ke jalanan. Mendengar itu, wajah Mu Wanbing menunjukkan ekspresi malu dan marah. Jangan menatapku seperti itu. Ku tidak tertarik dengan dadamu yang rata itu. Dada rata, Mu Wanbing sedikit tertegun. Tapi melihat tatapan jijikku, dia menunduk untuk melihat. Seketika mengerti apa yang ku maksud dengan dada rata. Saat aku melepaskan talinya dan hendak pergi, terdengar suara lembut Mu Wanbing dari belakang. Aku sangat takut, aku tidak bisa jalan. Mu Wanbing diikat terlalu lama. Tangan dan kakinya mati rasa. Apalagi di sekelilingnya penuh dengan mayat. Dia sangat ketakutan sendirian di sini. Sudahlah, menolong orang harus sampai tuntas. Aku langsung mengangkat Mu Wanbing dan berjalan ke arah luar. Setelah menyelesaikan semua ini, aku tidak memedulikan wajah Mu Wanbing yang tampak dirugikan. Berbalik dan pergi. Setelah kembali ke rumah aku mulai merenung. Saat baru mulai bertarung tadi, aku malah menemukan tingkat kultivasiku ditekan hingga puncak Yuanying. Apakah karena jalan surgawi di planet biru tidak lengkap? Jadi kultivasi yang didapat di sini hanya bisa digunakan pada tahap Yuanying. Saat aku pikir semuanya akan kembali tenang, keesokan harinya Mu Wanbing berkata di depan seluruh kelas, "Kamu ikut aku keluar sebentar." Begitu ucapan ini keluar, perhatian seluruh kelas pun tertuju padanya. "Dewimu memanggil siapa ya?" Sepertinya dia memanggil Lin Mohen. Mana mungkin, menurutku sepertinya dia memanggilku. Sini kamu kemari. Air kencingku kuning, akan kuguyur kamu sampai sadar. Kenapa kamu malah memberinya harapan? Sedangkan aku saat ini pura-pura tidak melihat apapun. Suyong, kamu bengong, ngapain dia memanggilmu? Suyong mengerjap-ngerjapkan matanya. Melihat penampilanku yang seperti ini, Mu Wanbing semakin marah. Dia langsung menggertakkan giginya dan berkata, "Aku hamil." Aku hampir saja menyemburkan dahakku. Benda apa yang rusak? Suyong itu, kamu kenapa? Omong kosong. Suyong melompat karena panik dan memotong ucapanku. Anak itu adalah anakmu Lin Mohen. Mu Wanbing menunjukkan gigi taringnya. Berkata sambil tertawa dan menunjukku. Aku menoleh dengan kaku, melihat wajah Mu Wanbing yang penuh kemenangan. Dalam hati aku sangat menyesal. Kenapa semalam aku cari gara-gara menyelamatkan makhluk seperti ini? Mu Wanbing mengangkat kepalanya dengan angkuh. Berjalan keluar dari kelas lebih dulu. Aku hanya bisa mengikutinya dengan pasrah. Kalau tidak segera pergi, siapa tahu kata-kata mengejutkan apa lagi yang akan dia ucapkan. Apa Dewimu hamil? Anaknya adalah anak Lin Mohen. Lin Mohen adalah anak dari Dewimu. Setelah mereka pergi, seluruh kelas seketika dilanda badai gosip. Mu Wanbing, apa kamu sudah gila? Bagaimana bisa kamu menodai nama baik orang tanpa bukti? Wajahku menunjukkan keputusasaan. Apa maksudmu aku menjauhimu? Apa kamu takut nona ini akan mengganggumu? Mu Wanbing menunjukkan gigi taringnya yang ganas. Dia tidur sangat larut tadi malam. Pikirannya penuh dengan sosok Lin Mohen yang bagaikan dewa, serta rasa aman saat berada dalam genggamannya. Saat sedang berpikir untuk berterima kasih, tiba-tiba muncul kalimat ketiganya. Mana aku tahu jalan pikiran nona muda ini begini. Mau menggangguku atau tidak, kita berdua sama sekali tidak ada hubungannya. Malam itu hanya kebetulan saja. Mengerti? Aku mulai tidak sabar. Aku berbalik hendak pergi. Ekspresi Mu Wanbing seketika menjadi sedih. Dia bergumam, "Apa kamu sangat membenciku?" Aku tadinya ingin bilang benci, tapi melihat matanya yang berkaca-kaca, menatap lurus padaku seperti itu, hatiku jadi sedikit luluh. Baiklah, tidak benci, sudah puas. Nanti kamu harus menjelaskannya." Mendengar jawaban yang diinginkannya, Mu Wanbing langsung tersenyum, berjalan di belakangku kembali ke kelas. Tapi baru saja sampai di depan pintu kelas, aku merasakan sebuah tatapan tidak ramah. Terlihat Luo Hao dengan wajah masamnya, seperti biasa datang untuk memberikan bunga pada Mu Wanbing. Tetapi dia menyadari, semua orang menatapku dengan tatapan mengejek. Setelah bertanya-tanya barulah dia tahu apa yang terjadi. Seketika amarah di matanya tidak tertahankan dan dia bertanya, "Wanbing, apa hubunganmu dengannya? Apa hubunganku dengannya? Memangnya ada urusannya denganmu? Aku tidak akrab denganmu. Tolong beri jalan." "Terima kasih." Mu Wanbing pun kembali menjadi sosok Dewi Gunung Es. "Aku tidak percaya, Wanbing.
Sebenarnya kamu ada perasaan padaku kan? Luo Hao melangkah maju, hendak menarik Mu Wanbing. Mu Wanbing tanpa sadar bersembunyi di belakangku. Aku pun terpaksa menghalanginya. Tindakan Luo Hao itu langsung membuatnya sangat marah. Dia berusaha menarik tangannya dengan paksa, tapi tiba-tiba tersandung. Hampir saja terjatuh. Entah siapa di kelas yang tertawa mengejek secara tersembunyi. Luo Hao seperti seekor anjing yang kalah, bergegas kabur dari tempat ini. Di sisi lain di tengah gelombang galaksi yang tak terbatas, dua sosok anggun tiada taraf berjalan beriringan, melintasi sebuah lubang cacing hampa. Kau yakin cara ini bisa menemukan guruku? Mata indah Luo Yunxi terlihat dingin dan tajam. Setiap hari mereka harus waspada terhadap badai spasial yang bisa muncul kapan saja di sekitar. Jika dirinya bukan di tingkat Kaisar Agung, mungkin sudah lama hancur oleh serpihan meteorit di sekitarnya. Tenang saja, selama kita mencari satu persatu dunia, pasti akan ketemu. Percaya pada kakak tidak akan salah. Dari dalam cahaya 7 warna terdengar suara wanita yang menggoda. Sebenarnya kau ini siapa? Kenapa tidak berani menunjukkan wujud aslimu? Tatapan Luo Yunxi begitu dingin. Badai niat pedang tak kasat mata berkumpul di sekelilingnya. Wanita di dalam cahaya 7 warna itu terdiam sejenak. Lalu bersuara namun suaranya tidak lagi menggoda, melainkan menjadi dingin dan menyeramkan. Apa hubunganku dengan Tuan Muda? Perlukah ku beritahu pada orang yang membunuh gurunya sendiri? Orang yang tak punya perasaan dan hati nurani sepertimu. Jika kau benar-benar ingin bertarung denganku, aku akan meladenimu. Sekalian membalaskan dendam Tuan Muda. Membunuhmu wanita jalang. Cahaya di sekeliling wanita samar itu bersinar terang. Di dalamnya ada banyak bintang yang mengelilingi. Setiap bintang mengandung kekuatan yang tak terbatas. Anehnya Luo Yunxi tidak bersuara. Wanita samar itu, meskipun tidak memberitahu hubungannya dengan sang guru secara pasti, tapi dari kata Tuan Muda dia bisa menebaknya. Membunuh guru adalah luka di hati Luo Yunxi. Saat ini dia memilih untuk tidak membantah. Suasana di antara mereka berdua menjadi tegang. Beberapa retakan muncul di atas jalan surgawi di tempat ini. Bisa hancur kapan saja di bawah aura menakutkan ini. Tidak jauh dari sana tiba-tiba muncul sebuah titik cahaya, terbang kemari dengan sangat cepat. Luo Yunxi berdua juga menyadari ada yang mendekat. Namun aura ini sangat lemah. Hanya sebatas tingkat roh dewa. Beberapa napas kemudian seorang pria tua berambut putih muncul tak jauh dari mereka berdua. Pria tua itu merasakan dua sosok menakutkan di hadapannya. Dirinya bagaikan seekor semut yang merayap di tanah. Hatinya dipenuhi rasa takut. Dua kaisar agung datang ke sini. Apakah mungkin kalian sedang mencari seorang pria? Wanita berkabut itu. Cahaya keemasan melintas di matanya yang berbintang. Sinar kemilau langsung menyelimuti sosok pria tua itu. Katakan semua yang kau tahu. Pria tua itu dari dalam sinar kemilau yang menyelimutinya. Merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Cukup untuk memusnahkannya dalam sekejap. Beserta kehidupan masa lalu dan sekarang. Pria tua itu berkata dengan tenggorokan kering. 3 tahun yang lalu, juga ada dua wanita berbeda yang datang silih berganti ke dunia ini. Mencari seorang pria. Karena itulah hamba memberanikan diri bertanya pada kedua kaisar agung. Mendengar perkataan itu, dari dalam sinar 7 warna terdengar suara wanita yang memesona. Adik Yunxi, sepertinya kita berdua harus mempercepat langkah. Kalau tidak Tuan Muda akan ditemukan oleh wanita murahan lainnya. Saat itu penyesalan pun tak akan ada gunanya. Setelah berkata wanita berkabut itu pergi dengan cepat dari dunia ini sambil menarik ekor pelanginya. Luo Yunxi menarik kembali niat pedangnya. Mengikutinya dari belakang. Hatinya sedikit tertegun. Masih ada wanita lain. Sebenarnya identitas apa lagi yang dimiliki guru? Tidak peduli apapun identitasnya. Guru hanya boleh menjadi milikku. Siapapun yang menghalangi akan mati. Paling parah aku akan membawa guru dan mengurungnya lagi. Pikiran Luo Yunxi berubah dengan cepat. Setelah mereka berdua pergi, pria tua itu menghela napas. Pria seperti apa sebenarnya dia? Hingga membuat 4 ahli tingkat Kaisar Agung mencarinya. Di seluruh galaksi ribuan dunia ini, berapa banyak Kaisar Agung yang bisa muncul? Hanya dalam waktu 3 tahun, muncul 4 Kaisar Agung, dan semuanya mencari seorang pria. Ini sudah menjadi kebingungan terbesar dalam hidup orang tua ini. Di sisi lain di planet bintang biru, waktu berlalu begitu saja. Dalam sekejap sudah 3 hari sebelum ujian masuk universitas. Tapi tepat di hari ini, semua orang menerima sebuah pesan. Pemberitahuan darurat kota Su untuk mengasingkan diri selama 7 hari. Diduga ada monster iblis yang menyusup ke dalam kota. Aku melihat pesan di ponselku. Menghela napas tak berdaya. Abang hanya ingin menjalani kehidupan normal. Kenapa banyak sekali masalah? Di saat yang bersamaan, segumpal kabut hitam aneh muncul di atas langit planet bintang biru. Di dalamnya ada kilatan petir hitam yang beriak. Benar sekali, disinilah tempatnya. Aku mencium aroma Tuan. Harum sekali. Aku sangat ingin segera memiliki Tuan.